Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 1 Maret 2025 dengan judul Angin Puting Beliung, Kematian dan Kehancuran. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Mari kita ikuti penjelasannya. Pada tanggal 1 Maret 1997, angin topan yang dahsyat melanda negara bagian Arkansas, meninggalkan bekas jalur kehancuran yang panjang, berkelok-kelok sepanjang 260 mil. Makhluk buas dan dahsyat apakah yang ada di langit itu? Tornado yang mengerikan. Ketika gelombang dingin berada di atmosfer, gelombang udara hangat yang sangat besar naik melawannya. Gerakan ini menarik lebih banyak udara hangat dan itu juga naik terangkat. Saat proses ini berlanjut, udara mulai berputar sampai mendapatkan kekuatan dan waktu yang tepat. Jika sudah berkembang sempurna, angin puting beliung yang sangat kencang bisa mencapai 300 mil per jam atau lebih. Tornado dapat menyebabkan kerusakan yang luar biasa. Dalam beberapa jam, itu bisa dengan mudah melenyapkan area selebar 2-4 mil dengan panjang 100 mil. Fragmen dan puing-puing seukuran jarum bisa mengebor lubang sebesar bola bowling. Angin puting beliung dapat menancapkan sepotong jerami kecil langsung ke tunggul sebuah pohon. Bangunan-bangunan tampak meledak seperti bom. Hanya persiapan yang tepat dan tangan yang baik dan penuh kasihlah dari Bapa Surgawi kita yang dapat membawa kita melewati corong kematian yang penuh gejolak ini. Perlindungan terbaik adalah tempat penyimpanan atau ruang bawah tanah untuk badai. Jika seseorang mendapati dirinya berada di tempat terbuka ketika angin puting beliung mendekat, maka dia harus berbaring di tanah atau tersembunyi di tempat yang ada celah atau parit. Pada peristiwa tornado yang disebutkan di atas, Kathleen Walton, seorang ibu orang tua tunggal, menggendong putranya yang berusia 11 tahun. Saat mereka berbaring bersama di bawah jembatan layang di Interstate 35. Saat tornado menyedotnya kepada kematian, dia menyelamatkan nyawa putranya dengan melepaskannya.
Bencana-bencana seperti ini mengingatkan kita tentang akan adanya masa-masa yang lebih berbahaya lagi di depan. Apakah Anda sudah siap? Terjadi secara tidak teratur namun semakin sering. Badai yang menghancurkan ini menunjukkan kekuatan dan kemampuan yang sangat melampaui kendali kita. Jelaslah bahwa akibat dari tindakan-tindakan iblis ini dapat dihubungkan dengan peristiwa akhir zaman yang dijelaskan dalam Alkitab. Meskipun tidak banyak yang bisa kita lakukan untuk mengatasi tornado, ada seorang yang dapat kita percayai sepenuhnya untuk melindungi kita, Yesus. Marilah kita tinggal di dalam Dia agar kita dapat bertahan. Wahyu 6 ayat yang ke-17. Tuhan, terima kasih atas janji perlindungan-Mu. Saat saya dikelilingi oleh badai kehidupan, bantulah saya untuk mengingat bahwa angin dan ombak pun taat pada suara-Mu. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama Wakil, Bapak Bupati bersama Wakil, Bapak Wali Kota bersama Wakil, camat dan seluruh stafnya, Kepala Desa, Lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.